Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardana Nasution dengan NIM 2006311000018 dari Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS Inovasi Pendidikan, yaitu tentang metode pembelajaran apa yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di Pulau Madura. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Menurut saya, metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di Pulau Madura yaitu metode pembelajaran diskusi. Alasan saya memilih metode pembelajaran diskusi adalah karena metode pembelajaran diskusi sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura yang cenderung lebih suka berkomunikasi, dan juga untuk meningkatkan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Pengertian metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperdebatkan masalah berupa pernyataan atau pernyataan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama melalui saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Menurut Hasibun dan Mujiono pada tahun 2011, metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Selanjutnya adalah tujuan dari metode pembelajaran diskusi. Menurut Hamdayana pada tahun 2015, tujuan metode diskusi adalah memotivasi atau memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, serta menyumbangkan pikiran-pikirannya dan mengambil suatu jawaban aktual atau suatu rangkaian jawaban yang didasarkan atas pertimbangan yang seksama. Selanjutnya adalah manfaat dari metode pembelajaran diskusi. Menurut Sagala pada tahun 2012, manfaat metode diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa memperoleh kesempatan untuk berpikir. Yang kedua adalah siswa mendapat pelatihan mengeluarkan pendapat, sikap, dan aspirasinya secara bebas. Yang ketiga adalah siswa belajar bersikap toleran terhadap teman-temannya. Yang keempat adalah diskusi dapat menumbuhkan partisipasi aktif di kalangan siswa. Yang kelima adalah diskusi dapat mengembangkan sikap demokratif, dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah dengan diskusi, pelajaran menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah metode pembelajaran diskusi. Tahap 1 adalah menyampaikan tujuan dan establishing set, yaitu guru menyampaikan tujuan diskusi dan menyiapkan siswa untuk berpartisipasi. Tahap kedua yaitu mengarahkan diskusi. Guru mengarahkan fokus diskusi dengan menguraikan aturan-aturan dasar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal, menyajikan situasi yang tidak dapat segera dijelaskan, atau menyampaikan isi diskusi. Tahap ketiga adalah menyelenggarakan diskusi. Guru memonitor interaksi para siswa, memajukan pertanyaan, mendengarkan gagasan siswa, menanggapi gagasan, melaksanakan aturan-aturan dasar, membuat catatan diskusi, dan menyampaikan gagasan sendiri. Tahap keempat adalah mengakhiri diskusi, yaitu guru menutup diskusi dengan merangkum atau mengungkapkan makna diskusi yang telah diselenggarakan kepada siswa. Kemudian tahap yang kelima atau yang terakhir adalah melakukan tanya jawab singkat tentang proses diskusi, yaitu guru menyuruh para siswa untuk memeriksa proses diskusi dan berpikir mereka.
Untuk selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu memantau berlangsungnya diskusi. Guru yang berpengalaman membuat kedua catatan formal dan mental untuk diri mereka sendiri melalui diskusi. Terkadang catatan tersebut menyinggung ke isi diskusi dan membantu menentukan pembelajaran selanjutnya. Contohnya adalah mungkin sebuah diskusi mengidentifikasi beberapa kesenjangan serius pada pengetahuan murid tentang sebuah topik. Guru menggunakan informasi yang mereka dapatkan selama diskusi untuk pembelajaran yang akan mendapat keuntungan dari ketertarikan alami. Hasil dari diskusi itu sendiri akan memberikan guru informasi tentang kelebihan dan kekurangan dari proses berpikir murid, sebagai kemampuan grup untuk mengikut sertakan pada kemampuan berdialog. Pembelajaran kedepannya dapat direncanakan kemudian untuk memperkuat area yang ditargetkan untuk perbaikan. Yang kedua adalah menilai diskusi kelas atau dengan menggunakan angket. Penilaian diskusi kelas dapat membuat sebuah masalah yang membingungkan bagi beberapa guru untuk membedakan kapan angket kuantitatif dan kualitatif diberikan. Dari angket yang diberikan tersebut diharapkan dapat mengetahui tipikal murid, yang pada akhirnya ada reward untuk murid yang aktif pada diskusi dan murid yang menunjukkan kontribusi yang signifikan. Ada dua cara untuk guru yang memberikan penilaian pada murid. Yang pertama adalah memberikan nilai pada murid yang aktif serta murid yang bisa memunculkan kontribusi yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah membuat tugas refleksi diri. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran diskusi. Kelebihan metode pembelajaran diskusi. Yang pertama yaitu metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan-gagasan dan ide-ide. Yang kedua adalah dapat melatih untuk membiasakan bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Yang ketiga adalah dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Di samping itu, juga bisa melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Yang keempat adalah memperluas wawasan. Yang kelima adalah merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan prakarsa, terobosan baru dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang terakhir yaitu membina untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah kekurangan dari metode pembelajaran diskusi. Yang pertama yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Yang kedua adalah kadang-kadang pembahasan di dalam diskusi meluas hingga kesimpulan menjadi kabur. Yang ketiga adalah memerlukan waktu yang cukup panjang, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat adalah dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya, kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung, sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran. Yang terakhir adalah tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Selanjutnya adalah keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama adalah berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan lokasi dari suatu permasalahan. Yang kedua adalah kolaborasi atau collaboration. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya dan menghormati perspektif berbeda. Selanjutnya adalah komunikasi atau communication. Komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan hal penting dalam peradaban manusia. Tujuan utama komunikasi adalah mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Yang terakhir adalah kreativitas atau creativity. Kreativitas merupakan kemampuan untuk
mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Untuk kesimpulan dari metode pembelajaran diskusi dan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik, yaitu metode pembelajaran diskusi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperdebatkan masalah berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama melalui saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Sintaks metode pembelajaran diskusi antara lain menyampaikan tujuan dan establishing set, mengarahkan diskusi, menyelenggarakan diskusi, mengakhiri diskusi, dan melakukan tanya jawab singkat tentang proses diskusi. Keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu berpikir kritis atau critical thinking, kolaborasi atau collaboration, komunikasi atau communication, dan kreativitas atau creativity. Dan diharap dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, berkolaborasi antar peserta didik, komunikasi yang baik antar peserta didik, dan juga dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Ini adalah daftar pustaka atau referensi dari metode pembelajaran diskusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang metode pembelajaran diskusi dan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.